Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda Solih Solihah hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Ananda Solih Solihah, sebelum mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu Ananda melakukan kegiatan majelis pagi, yaitu sholat duha dan zikirnya, serta murojaah. Hari ini kita akan belajar Mulok Dawet Ayu Banjarnegara. Tahukah kalian kalau Banjarnegara itu adalah kota Dawet Ayu? Untuk menambah semangat belajar kita di hari ini, supaya lebih termotivasi dalam belajar Mulok Dawet Ayu Banjarnegara, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Dawet Ayu Banjarnegara. Setelah bernyanyi bersama, sekarang Ananda Solih Solihah akan belajar bersama bab 1 Mulok Dawet Ayu Banjarnegara, yaitu hitung dagang produksi Dawet Ayu Banjarnegara. Dalam memproduksi sesuatu, pasti akan mengeluarkan biaya produksi. Begitu juga dalam memproduksi Dawet Ayu Banjarnegara. Biaya produksi Dawet Ayu Banjarnegara adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses membuat Dawet Ayu Banjarnegara. Untuk memproduksi Dawet Ayu Banjarnegara, diperlukan menghitung harga bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya promosi. Yang pertama, harga bahan baku Dawet Ayu. Pembuatan Dawet Ayu Banjarnegara memerlukan beberapa bahan baku. Bahan baku dapat kita jumpai di sekitar kita. Bahan bakunya antara lain kelapa, gula Jawa, tepung aren, dan tepung beras. Sebelum membuat Dawet Ayu Banjarnegara, diperlukan rincian harga bahan baku. Rincian harga bahan baku untuk menghitung berapa biaya produksi yang digunakan dalam membuat Dawet Ayu. Ayo cari tahu harga bahan baku Dawet Ayu Banjarnegara yang ada di sekitarmu.
Nama bahan baku kelapa. Satuannya biji. Kemudian gula merah. Satuannya kilogram. Bahan baku selanjutnya tepung aren atau tepung sagu. Satuannya kilogram. Kemudian tepung beras. Satuannya kilogram. Bahan baku selanjutnya adalah es batu. Satuannya buah. Daun pandan, satuannya lembar. Dan garam, satuannya kilogram. Dari daftar tersebut, lalu jawablah pertanyaan berikut setelah kalian menemukan berapa harganya. Harga bahan baku yang paling mahal adalah, kemudian bahan baku apakah yang paling mudah ditemukan di sekitarmu? Pertanyaan ketiga, bahan baku apakah yang paling sulit ditemukan? Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pengolahan bahan baku menjadi produk jadi siap jual. Upah tenaga kerja dibedakan menjadi dua, yaitu upah harian dan upah borongan. Yang pertama, upah harian. Upah harian adalah upah yang diberikan ke tenaga kerja berdasarkan perhitungan hari kerja. Contoh, besaran upah harian untuk 1 hari kerja adalah Rp50.000. Yang kedua, upah borongan. Upah borongan adalah upah yang diberikan ke tenaga kerja berdasarkan perhitungan banyaknya hasil produksi yang telah diperoleh. Contoh, besaran upah borongan untuk pembuatan 50 gelas dawet ayu adalah Rp15.000. Ayo kita belajar menghitung biaya produksi dawet ayu Banjarnegara. Perhatikan contoh 1. Bu Ratna mengeluarkan biaya produksi dawet ayu Banjarnegara sebesar Rp90.000 untuk 50 gelas. Dan Bu Ratna berhasil menjual semua dawet ayu yang dibuatnya dengan harga Rp3.000 per gelas. Dari penjualan tersebut, Bu Ratna mengalami untung atau rugi. Berapa besarnya? Berdagang dawet ayu Banjarnegara merupakan salah satu peluang menuju sukses. Namun, dalam berjualan tentunya penjual mengalami keuntungan dan mengalami kerugian. Kadangkala penjual dawet ayu mempunyai pendapatan sama dengan modal awal atau yang disebut dengan impas.
Dalam berjualan dawet ayu Banjarnegara, dikatakan untung jika pendapatan hasil penjualan lebih besar daripada biaya produksi. Nah, pedagang mengalami kerugian jika pendapatan hasil penjualan lebih kecil daripada biaya produksi. Jika pendapatan hasil penjualan sama dengan daripada biaya produksi, dinamakan impas. Soleh-solihah, sekarang perhatikan cara menghitung keuntungan dan kerugian dalam berjualan dawet ayu Banjarnegara. Keuntungan atau kerugian bisa dicari dengan cara hasil penjualan dikurangi hasil produksi. Nah, nanti akan ketemu penjual tersebut mengalami untung atau mengalami kerugian. Ayo kita belajar menghitung biaya produksi dawet ayu Banjarnegara. Perhatikan contoh 1. Bu Ratna mengeluarkan biaya produksi dawet ayu Banjarnegara sebesar Rp90.000 untuk 50 gelas. Dan Bu Ratna berhasil menjual semua dawet ayu yang dibuatnya dengan harga Rp3.000 per gelas. Dari penjualan tersebut, Bu Ratna mengalami untung atau rugi. Berapa besarnya? Perhatikan dengan seksama untuk penyelesaiannya. Diketahui biaya produksi Rp90.000. Banyak dawet ayu yang diproduksi 50 gelas. Sedangkan harga jual per gelas adalah Rp3.000. Yang ditanyakan, Bu Ratna mengalami untung atau rugi? Yang A. Yang B, jika Bu Ratna mengalami keuntungan, berapa besarnya? Jika Bu Ratna mengalami kerugian, juga berapa besarnya? Kemudian untuk menjawab mencari keuntungan atau kerugian, hasil penjualan dikurangi biaya produksi. Dawet ayu yang terjual 50 gelas. Dikali setiap gelasnya Rp3.000. Dikurangi Rp90.000 atau biaya produksi. Total hasil penjualan Rp150.000 dikurangi biaya produksi Rp90.000. Jadi hasilnya adalah Rp60.000. Dari perhitungan tersebut, Bu Ratna memperoleh selisih pendapatan yang lebih besar dari biaya produksi. Berarti Bu Ratna mengalami keuntungan. Dan keuntungan yang diperoleh Bu Ratna sebesar Rp60.000.
Setelah memperhatikan penjelasan tadi, sekarang Ananda Solihah berlatih mengerjakan soal terlebih dahulu. Nomor 1. Bahan baku dawet ayu Banjarnegara yang berasal dari pohon kelapa diantaranya adalah nomor 2. Biaya yang dikeluarkan untuk upah pengolahan bahan baku menjadi produk siap jual disebut nomor 3. Jika pendapatan dari hasil penjualan yang diperoleh lebih kecil dari biaya produksi yang telah dikeluarkan, maka pedagang tersebut mengalami titik-titik. Nomor 4. Pak Burhan menetapkan harga jual dawet ayu Banjarnegara Rp2.500 tiap gelas. Sedangkan biaya produksi yang digunakan untuk memproduksi 40 gelas dawet ayu adalah Rp80.000. Jika dawet ayu Pak Burhan terjual semua, maka Pak Burhan mengalami titik-titik. Berapa besarnya? Untuk pertemuan selanjutnya, Ananda Solihah praktek membuat dawet ayu Banjarnegara. Bentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang siswa. Buatlah dawet ayu Banjarnegara dengan resep seperti di bawah ini. Hitunglah biaya produksi yang dikeluarkan untuk membuat dawet ayu yang kalian praktikan. Pertama, sediakan bahan baku untuk membuat dawet ayu. Takaran atau jumlah bahan baku yang disiapkan sesuai dengan banyaknya dawet yang akan dibuat. Resep berikut digunakan untuk membuat kira-kira 15 gelas dawet ayu Banjarnegara. Yang pertama, resep membuat cendol. Bahan cendol 125 gram tepung sagu aren atau pati gelang, 25 gram tepung beras, 400 gram air, setengah gelas air daun suji atau sekitar 30 lembar daun suji di blender dengan 3/4 gelas air lalu disaring. Kemudian garam secukupnya. Bahan yang kedua adalah santan. 750 ml air santan dari 1 butir kelapa, setengah sendok teh garam, 2 lembar daun pandan.
Bahan gula merah cair atau juruh. 250 gram gula merah diiris tipis-tipis. 1,5 gelas air. 10 buah daging nangka dipotong-potong. 2 lembar daun pandan. 1/4 sendok teh garam. Bagaimana cara membuat dawet ayu dari bahan-bahan yang ada pada resep di atas? Satu persatu akan kita pelajari bersama. Ikuti langkah-langkahnya berikut ya. Cara membuat cendol. Campurkan dan masak bahan-bahan cendol hingga mendidih. Setelah mendidih atau meletup, angkat dalam kondisi panas dan tuang dalam cetakan cendol. Tekan-tekan dalam cetakan cendol. Tampung cendol dari cetakan dalam wadah yang sudah diisi air dingin. Selanjutnya, cara membuat air gula atau juruh. Pertama, campurkan bahan-bahan untuk membuat kuah gula merah. Kedua, masak menggunakan api kecil. Ketiga, aduk hingga mendidih. Yang keempat, masaklah sampai kental seperti susu kental manis. Cara membuat santan. Siapkan parutan kelapa. Peras dengan air hangat, lalu campurkan bahan santan, masak hingga mendidih, beri sedikit garam, lalu dinginkan. Supaya Ananda Solih Solihah lebih paham lagi cara membuat dawet ayu Banjarnegara, saksikan video berikut.
Selanjutnya, penyajian dawet ayu Banjarnegara. Setelah bahan-bahan di atas selesai dibuat, sekarang kita tinggal menyajikan dawet ayu Banjarnegara. Bagaimana menyajikan dawet ayu? Pertama, sediakan gelas saji. Yang kedua, tuangkan juruh, santan, cendol, dan es batu ke dalam gelas. Sajikan dawet ayu selagi dingin. Nah, itu tadi materi mulok dawet ayu Banjarnegara yang sudah kita pelajari bersama. Selamat belajar Ananda Solih-Solihah. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ustazah akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.